Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Nah, materi ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan, cuman bukan bentuk seperti ini ya. Jadi pada video kali ini adalah materi tentang persamaan trigonometri dengan bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Sebenarnya bentuk ini adalah bentuk lain dari persamaan trigonometri yang sebenarnya sudah kita jelaskan atau sudah kita pelajari dari materi sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk sebelumnya, cuman ini bentuknya dibuat seperti ini. Namun dalam menyelesaikan ini kita dapat merubahnya ke dalam dua buah bentuk, terutama bentuk cos dan bentuk sin. Nah, kalau ke dalam bentuk K cos X kurang A ini, maka nilai sudut A nya adalah arcus tangen A per B. Namun kalau ke bentuk K sin X tambah A ini, maka nilai sudut A nya adalah arcus tangen B per A. Jadi dapat dilihat di sini bahwa bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Untuk A sin X tambah B cos X nya dapat kita rubah menjadi dua bentuk. Yang pertama K cos X kurang A, dan yang kedua adalah K sin X tambah A. Cuman perbedaannya hanya pada mencari sudut A nya saja. Oke, gitu ya. Kemudian untuk mencari nilai K nya sama, yaitu dengan mengakarkan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana nilai A itu adalah koefisien dari sin X dan nilai B itu adalah koefisien dari cos X. Kemudian persamaan A sin X tambah B cos X ini, B cos X sama dengan C ini, memiliki penyelesaian jika dan hanya jika nilai dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat lebih dari atau sama dengan C kuadrat. Jadi perlu ditekankan bahwa persamaan A sin X tambah B cos X sama dengan C ini memiliki penyelesaian jika dan hanya jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. Jadi seperti itu. Kemudian hal terpenting apa lagi yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ingat bahwa pada trigonometri ada 4 kuadran gitu ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan rentang sudutnya pun sudah kita ketahui bersama bahwa kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 itu nilai X-nya positif gitu ya, kalau pada koordinat kartesius, kemudian Y-nya juga positif. Namun kalau kuadran 2 bahwa nilai X-nya negatif, kemudian nilai Y-nya positif, kemudian kuadran 3 nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif, dan kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Jadi seperti itu. Baik, ini dapat kita perjelas lagi bahwa dalam menentukan sudut A-nya nanti kita perlu ingat ini gitu ya. Dan satu hal lagi bahwa perlu diingat, tan alfa atau tan A itu sama saja dengan Y per X ya. Kalau pada koordinat kartesius yaitu Y-nya itu depan, kemudian X-nya itu samping dari sudut. Nah, ini yang kita lihat nanti, apakah Y-nya positif, apakah Y-nya negatif, atau X-nya positif atau X-nya negatif. Nah, itu akan kita gunakan dalam penentuan kuadran. Jadi seperti itu. Jadi, perlu diingat, kembali lagi saya ingatkan bahwa nilai tan A atau tan itu adalah Y per X gitu ya, Y per X. Nah, misalnya ini saya gambarkan gini. Nah, gini ya, ini saya ambil alfa gitu ya atau A. Nah, ini Y gitu ya, ini X. Jadi tan A ini adalah depan, ini depan kan. Saya ingatkan lagi, ini depan, ini samping gitu ya, ini samping. Maka tan A itu sama dengan depan per samping gitu kan, tan desa, depan samping gitu ya, depan per samping. Nah, depannya adalah Y, kemudian sampingnya adalah X
gitu ya. Nah, kalau pada kuadran 2 berarti Y per min X. Jadi seperti itu. Nah, ini juga nanti kepake pada saat kita mengerjakan soal-soal dengan bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Setelah ini saya akan jelaskan beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan, bisa dengan merubahnya ke cos atau juga merubahnya ke dalam K sin X tambah A atau ke K cos X kurang A. Jadi ada dua ini ya, ada dua pilihan gitu. Setelah ini saya akan jelaskan contoh-contoh soalnya. Sekarang kita akan ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X dikurang sin X kurang akar 2 sama dengan 0, di mana nilai X-nya pada rentang dari 0 derajat sampai dengan 2pi atau 360 derajat. Baik, kita langsung saja untuk menjawab contoh soal ini. Oke, nah, pertama-tama kita akan tulis dulu soal ini ke dalam bentuk bakunya. Bentuk bakunya tadi adalah A sin X gini ya, A sin X gitu kan, plus B cos X gitu ya, sama dengan C. Nah, kita akan tulis ini bahwa sinnya kita taruh ke depan. Ini jadinya adalah min sin X gitu kan, kemudian plus akar 3 cos X, kemudian sama dengan, nah ini dari min akar 2 karena akan berpindah ke ruas kanan jadi plus gitu ya, akar 2. Nah, jadi bentuknya sudah sama seperti ini. Sekarang nilai A nya kita ketahui, nilai A nya sama dengan di depan sin ini ada 1 atau min 1 ya, min 1. Kemudian nilai B nya adalah akar 3 gitu ya, kemudian nilai C nya adalah akar 2. Ini kalau kita kuadratkan 1 gitu ya, kuadrat gitu kan, 1 ini kalau dikuadratkan sama dengan 3, kalau yang ini kalau dikuadratkan sama dengan 2. Nah, kalau 1 ditambah 3 jelas lebih daripada 2, maka tentu ini memiliki himpunan penyelesaian. Sekarang kita pilih untuk mengerjakannya ke dalam bentuk cos terlebih dahulu. Sekarang kita hitung dulu nilai K nya. Nilai K tadi adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah, akar dari A kuadratnya 1 ditambah dengan 3, maka hasilnya jadi 4 gitu ya. Akar 4 kita ketemu adalah 2. Nah, sekarang kita mencari sudut A nya untuk bentuk cos. Sekarang kita ke bentuk cos dulu ya. Bentuk pertama, bentuk cos. Bentuk K cos X dikurang A. Nah, kita cari dulu A nya. Ini cara pertama. A nya adalah arkes tangan dari, kalau bentuk cos maka A per B, berarti min 1 per B nya adalah akar 3 gitu ya. Nah, arkes tangan min 1 per akar 3 ini sama saja dengan arkes gitu ya, tan. Nah, ini kalau dikalikan sekawan jadinya adalah min 1/3 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan ini dia pada kuadran berapa gitu ya. Nah, sebentar, ini pada kuadran berapa. Nah, yang ini kita lihat bahwa kan Y per X nih, Y per X, Y nya negatif gitu ya, Y nya ini kan negatif, X nya positif. Kalau Y nya negatif, X nya positif, berarti pada kuadran 4. Ini kan kuadran 4 gitu ya, kuadran 4. Nah, kuadran 4. Nah, jadi ini pada kuadran 4 karena pertama tadi Y nya positif, kemudian ini X nya Y nya negatif, X nya positif, berarti pada kuadran 4. Nah, sekarang kita cari tangan berapa yang hasilnya adalah 1/3 akar 3 gitu ya. 1/3 akar 3 itu adalah tangan dari 60 derajat. Kalau pada kuadran 4, maka itu sama saja dengan tangan tangan 1/3 akar 3 itu adalah tan ini ya, tan
tan 30 gitu ya. Tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 gitu kan. Karena pada kuadran 4, maka ini sama saja dengan sudutnya adalah 330 derajat. Jadi seperti itu. Nah, ini saya tandai lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa kita sudah ketemu A-nya yaitu 330 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti bentuknya adalah K-nya tadi 2, berarti 2 gitu ya. Cos X dikurang A-nya kan 330 derajat nih, berarti 330 gitu ya. Sama dengan C. C-nya adalah akar 2. Nah, sama dengan akar 2. Sehingga cos X dikurang 330 derajat gitu ya, derajat sama dengan akar 2 bagi 2, berarti setengah akar 2 gitu kan. Berarti ini cos gitu kan, X dikurang 330 derajat gitu ya, sama dengan cos 45 derajat gitu ya, cos 45 derajat. Nah, kita dapat gunakan materi sebelumnya kemarin untuk menyelesaikan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bentuk ini adalah bentuk lain dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu ini, bentuk lain dari yang ini. 2 cos X kurang 330 derajat, bentuk yang ini ya gitu ya, saya tandai. Nah, sebentar. Ini saya tandai. Oke. Nah, bentuk yang ini adalah ini bentuk lainnya dari materi kita kemarin. Nah, seperti itu. Sudah mulai paham ya? Sekarang saya lanjutkan bahwa kalau cos gitu ya, maka kemarin ada pilihannya gini. Nah, saya sambung di sebelah sini ya. X min 330 derajat sama dengan gitu kan, plus minus gitu ya, plus minus, jadi ada bisa plus minus 45 derajat plus n dikali 360 derajat gitu ya. Nah, untuk X1 nya kita ambil yang plus dulu, berarti 330 gitu kan, 330. Nah, ini ditambah 45 derajat ditambah dengan n dikali 360 derajat, maka X1 nya sama dengan 375 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Kita ketahui bahwa 375 derajat ini kalau satu lingkaran penuh itu kan 360 kan, berarti lebihnya hanya 15 derajat. Nah, berarti 375 derajat ini sama saja dengan 15 derajat, karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, maka 375 derajat sama saja dengan 15 derajat plus n dikali 360 derajat. Untuk n sama dengan gini ya, untuk n sama dengan 0, maka X1 nya berapa? X1 nya sama dengan 15 derajat gitu ya. Untuk n sama dengan 1, X1 nya berapa? X1 nya sama dengan 375 derajat, lebih kan? Lebih dari 2pi, berarti yang masuk itu hanya ini, yaitu X1 sama dengan 15 derajat. Untuk ini, untuk yang plus tadi 45 nya, kita hapus dulu yang ini lebih. Oke, sekarang kita cari X2 nya, berarti X2 sama dengan gitu ya, 330 derajat kurang, tadi kan sudah yang plus ya, ini sudah plus, maka sekarang yang min 45 derajat tambah n kali 360 derajat, maka X2 nya sama dengan 330 dikurang 45, berarti itu adalah 285 derajat gitu ya, tambah n kali 360 derajat. Untuk gitu ya, untuk n sama dengan 1 ya, untuk n sama dengan 0, untuk n sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 285 derajat. Kalau n nya sama dengan 1, berarti lebih kan? Nah, lebih dari 360 derajat, maka nggak usah dimasukkan. Sehingga kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya adalah
berapa tadi? 15 derajat dan 285 derajat. Oke. Jadi ini kalau kita selesaikan dengan bentuk ini ya, bentuk cos, maka jawabannya adalah 15 derajat dan 285 derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita selesaikan ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk sin? Apakah sama nanti jawabannya dengan ini? Pasti sama. Nah, setelah ini akan saya jelaskan ke dalam bentuk sin. Maka apakah kita buktikan akan sama jawabannya, yaitu 15 derajat dan 285 derajat. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal yang tadi dengan ke bentuk yang sin, ke bentuk yang satunya. Tadi kita sudah hitung bahwa nilai A kuadrat adalah 1, B kuadrat adalah 3, kemudian C kuadratnya adalah 2 gitu ya. Dan nilai K-nya pun kita sudah dapat, yaitu 2. Sekarang kita akan kerjakan ke bentuk gitu ya, bentuk K sin X tambah A. Nah, ini bentuk yang satunya tadi ya. Nah, perbedaannya adalah pada mencari besar sudut A-nya ini gitu ya. Nah, maka sudut A-nya kalau bentuk sin itu adalah arkes tan B per A ya, B per A. Nah, arkes tan gitu ya, B per A. B-nya adalah akar 3 gitu ya. Akar 3, kemudian A-nya adalah min 1. Nah, sekarang ini sama saja dengan arkes tan min akar 3 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini pada kuadran berapa? Nah, ini pada kuadran, ini kan Y-nya positif, kemudian X-nya negatif, berarti ini pada kuadran 2 gitu ya. Ini kuadran 2. Y-nya positif, X-nya negatif. Nah, sekarang kita cari nilai tangen berapa yang ini ya. Tan berapa nih yang akar 3 hasilnya? Tan 60 ya. Tan 60 derajat itu kan akar 3 gitu kan? Tan 60 akar 3. Maka kita cari yang di kuadran 2-nya yang hasilnya adalah min akar 3. Berarti tan 120 gitu kan? Nah, maka nilai sudut A-nya adalah 120 derajat. Nah, kita sudah ketemu nilai sudut A-nya adalah 120 derajat. Ini tadi saya tandai dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa kita sudah ketemu A-nya, sehingga bentuknya menjadi 2 gitu ya, sin X tambah A. A-nya adalah 120 derajat. Sama dengan apa? Sama dengan C. C-nya adalah akar 2 gini ya. Nah, maka sin X tambah 120 derajat gitu kan, sama dengan akar 2 bagi 2, jadinya setengah akar 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cari sin berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu sin X tambah 120 derajat sama saja dengan sin 45 derajat. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa bentuk lain dari min sin X tambah akar 3 cos X itu adalah 2 sin X tambah 120 derajat. Jadi seperti itu. Ini adalah bentuk yang sudah pernah kita kerjakan pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang sin ya. Sin berarti kemarin kita pakai rumus ini. X1 gitu ya tambah 120 derajat sama dengan 45 derajat gitu ya, plus N kali 360 derajat, atau gitu ya, saya tulis sebelah sini aja, X2 tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat gitu kan, tambah N kali 360 derajat. Nah, ini rumus pada materi sebelumnya gitu ya, ini sudah didapat pada materi sebelumnya. Maka yang ini X1 sama dengan 45 derajat dikurang 120 derajat gitu kan. Nah, ini 45 derajat dikurang 120 derajat tambah N kali 360 derajat, maka X1 nya sama dengan 45 dikurang 120 itu
berapa nih? 75 ya. 75 derajat min 75 derajat tambah N kali 360 derajat. Kalau yang ini berarti X2 sama dengan ini 180 kurang 45 itu berapa? 135 ya, 135 derajat. Kemudian dikurang lagi 120 derajat tambah N kali 360 derajat. Maka X2 nya sama dengan 15 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah ini untuk N nya sama dengan 0. Kalau N nya 0 maka X1 nya adalah min 75 gitu ya. Min 75 berarti kan di luar ini, berarti tidak bisa untuk N sama dengan 1. Maka N nya sama dengan 0, berarti N nya sama dengan 1. Maka nilai X nya adalah min 75 tambah 360. Berapa itu? Min 75 tambah 360 285 ya, 285 derajat. Nah ini kalau N nya 2 jelas lebih. Nah sekarang yang ini untuk N sama dengan 0 gitu ya, ini tadi X1. Untuk N sama dengan 0 maka X2 nya sama dengan 15 derajat gitu ya. Kalau N nya sama dengan 1 jelas lebih, 375 derajat. Maka jawabannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah gitu ya, 15 derajat dan 285 derajat. Jadi sama saja dengan cara sebelumnya, yaitu cara jika kita menggunakan bentuk cos tadi, bentuk K cos X kurang A. Jadi gitu. Nah ini adalah contoh untuk soal nomor 1. Setelah ini saya akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikurang akar 2 cos X sama dengan akar 6 sin X, di mana nilai X nya pada rentang 0 sampai dengan 2pi. Sekarang seperti pada langkah soal sebelumnya, kita susun dulu ini agar menjadi ke dalam bentuk yang umum tadi ya, bentuk pertama tadi yaitu sin cos gitu ya. Nah ini maka jadinya adalah min akar 6 sin X gitu kan, min akar 2 cos X gitu ya, sama dengan min 2 gitu ya. Nah ini juga dapat kita, supaya menghilangkan minnya semua, dapat kita kalikan dengan negatif 1. Jadi ini kalau kita kalikan dengan negatif 1 sama dengan akar 6 sin X, ini jadi plus akar 2 cos X sama dengan 2. Jadi tidak masalah seperti itu, asal kiri dan kanan kita lakukan kita berlakukan seimbang, atau kita lakukan hal yang sama. Sekarang kita ketahui bahwa di sini nilai A-nya adalah akar 6 gitu ya. Kemudian nilai B-nya adalah akar 2. Kemudian C-nya adalah 2. Ini kalau kita kuadratkan maka jadi ya sebentar, A kuadrat gitu ya. A kuadrat sama dengan 6, kemudian B kuadrat sama dengan 2, kemudian C kuadrat sama dengan 4. Jelas bahwa kalau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih daripada C kuadrat. Berarti ini memiliki penyelesaian gitu ya. Nah sekarang kita pilih apakah menggunakan cos atau sin. Pada soal ini kan saya ini ya gunakan cos saja. Nah sekarang nilai K nya dulu sama dengan akar dari gitu ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. 6 tambah 2 berarti akar 8. Akar 8 itu adalah akar 4 kali 2 gitu ya, berarti sama saja dengan 2 akar 2. Jadi kita sudah ketemu nilai K nya adalah 2 akar 2. Sekarang kita cari nilai A nya. A sama dengan arkes tangan A per B, karena kita mau ke bentuk cos gitu ya. Maka arkes tangan A nya adalah akar 6, kemudian B nya adalah akar 2. Akar 6 bagi akar 2 berarti sama saja dengan arkes tangan akar 3 gitu ya. Nah ini di kuadran berapa? Y nya positif, X nya juga positif, maka ini pasti di kuadran
1 gitu ya. Ini di kuadran 1. Nah, kuadran 1. Maka langsung saja bahwa arkas tangen akar 3 yang hasilnya akar 3 adalah tan berapa? Tan 60 derajat gitu ya. Nah, tan 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Maka kita sudah ketemu nilai A-nya, sehingga kita rubah ke dalam bentuk cos, yaitu 2 akar 2 cos gitu ya, X dikurang, nah kalau cos dikurang ya, kurang 60 derajat. Nah, sama dengan apa? Sama dengan yang ini. Nah, sama dengan ini, sama dengan 2. Bukan min 2 ya. Karena apa? Karena tadi kita sudah merubah yang bentuk yang ini tadi ke dalam ini. Nah, seandainya tidak kita rubah berarti sama dengan min 2. Nah, gitu ya. Maka di sini tadi bukan kuadran 1, melainkan kuadran 4 karena bukan kuadran 4, kuadran 3 gitu ya. Karena A-nya negatif, kemudian B-nya juga negatif, Y-nya negatif, X-nya negatif, maka dia di kuadran 3 gitu ya. Tapi karena kita sudah rubah, ini kita kalikan dengan min 1 tadi ya. Nah, saya tulis keterangannya di sini. Kalikan kedua ruas dengan min 1. Nah, ruas dengan min 1. Apakah boleh tidak dikalikan? Boleh. Boleh-boleh saja, tidak masalah tidak dikalikan. Berarti di sini nanti berbeda, bukan 60 derajat gitu ya. Nah, melainkan nanti dia akan di kuadran 3. Jadi seperti itu. Pasti sama, hasilnya pasti sama. Sekarang kita lanjutkan. Ini maka nilai cos, saya ganti warna dulu. Nah, betul. Nah, ini berarti bentuk lain dari min 6 sin X min akar 2 cos X, atau ini ya, bentuk lain dari ini, bentuk lain yang dari ini. Nah, bentuk lain dari yang ini ya. Nah, adalah ini. Oke. Gitu ya. Nah, karena kan sama dengan 2 nih. Nah, gitu. Bukan yang di atas, tapi yang di step kedua atau langkah kedua. Sekarang kita lanjutkan, maka cos X gitu ya, cos X min 60 derajat sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. Nah, 2 per 2 akar 2. Ini sama saja dengan 1 per akar 2. Kalau kita kalikan sekawan, nah gitu ya, maka jadi 1/2 akar 2. Nah, berarti cos X min 60 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Kita cari cos X min 60 derajat gitu ya, sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu cos 45 derajat. Nah, kita sudah ketemu. Nah, gini ya. Maka X min 60 derajat gitu ya, sama dengan plus minus ya, plus minus 45 derajat. Nah, kalau cos kan gitu, plus n kali 360 derajat. Nah, berarti untuk X1 nya sama dengan, kita ambil yang plus dulu, berarti ini nanti jadi 60 ya, 60 plus 45 derajat, karena tadi min di sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan jadi plus dia. 45 derajat tambah n kali 360 derajat. Maka X1 nya sama dengan 105 derajat tambah n kali 360 derajat. Berarti untuk ini ya, untuk n sama dengan 0, nilai X1 nya adalah 105 derajat. Tapi kalau n nya sama dengan 1, jelas lebih daripada ini gitu ya. Nah, sekarang X2. Nah, X2 kita ambil yang, atau di bawah aja, di bawah. X2 sama dengan 60 derajat, maka kita ambil yang negatif, 45 nya kan, 45 derajat plus n kali 360 derajat. Maka X2 nya sama dengan 15 derajat plus n kali 360 derajat. Untuk gitu ya, untuk n sama dengan 0, maka nilai X2 nya adalah 15 derajat. Tapi kalau n nya sama dengan 1, jelas lebih daripada 2pi. Maka jawabannya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Jadi itu himpunannya. Himpunan
penyelesaiannya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Jadi seperti itu. Itu adalah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Apakah bisa dikerjakan dengan bentuk sin? Bisa. Nah, silahkan kalian coba sendiri. Nanti kerjakan dalam bentuk sin. Apakah jawabannya sama dengan ini, gitu ya. Nah, apabila tidak sama, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar atau kita diskusikan pada kolom komentar, gitu ya. Nanti setelah ini akan saya lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh soal nomor 3. Baik, saya akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 48 sin X tambah 12 cos X kurang 12 sama dengan 0, dimana nilai X-nya pada rentang 0 sampai 2 pi. Pada soal ini saya akan kerjakan, saya akan rubah ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk K sin X tambah A, gitu ya. Nah, saya akan rubah ke dalam bentuk ini, karena pada soal sebelumnya saya sudah pakai cos. Sekarang saya akan pakai K sin X tambah A. Oke, baik. Akar 48 itu sama saja dengan 4 akar 3, gitu ya. 16 kali 3 kan? 16 kali 3, 48. Penarikan akar biasa. Sin X, oke. Ini kita sederhanakan dulu maksudnya, gitu ya. Sama dengan 12, gitu kan? Nah, ini sudah ke bentuk umum. Kemudian ini masih belum sederhana. Bisa kita bagi 4 semua. Ini kalau dibagi 4 jadi akar 3 sin X tambah, gitu ya, 3 cos X sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan cari bentuk ini ke dalam K sin X tambah A. Kita akan rubah. Kita akan rubah bentuk yang ini ke dalam K sin X tambah A, gitu ya. Nah, sekarang nilai A-nya adalah akar 3, berarti A kuadratnya sama dengan 3. Kemudian nilai B-nya adalah 3, berarti B kuadratnya adalah 9. Nilai C-nya adalah 3, berarti C kuadratnya adalah 9. Jelas bahwa A kuadrat tambah B kuadrat lebih daripada C kuadrat. Maka nilai K-nya adalah akar dari, gitu ya, A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu 3 tambah 9, berarti akar 12 sama saja dengan 2 akar 3, penarikan akar biasa. Nah, sekarang sudah ketemu nilai K-nya, berarti sama saja dengan 2 akar 3. Nilai A-nya belum ketemu. Kita cari A. A sama dengan arkes tangen, karena kita mau merubahnya ke sin, berarti jadi B per A, gitu ya. Sama dengan arkes tan B per A. B-nya adalah 3, kemudian A-nya adalah akar 3. Ini sama saja dengan arkes tan akar 3. Kalau ini nanti dikalikan sekawan, gitu ya. Nah, tan berapa yang hasil? Ini kan di kuadran 1 nih ya. Y-nya positif, X-nya positif. Nah, ini kuadran 1 nih. Nah, jangan lupa kita selidiki dulu di kuadran berapa dia. Kuadran 1. Nah, kita cari tan berapa di kuadran 1 yang hasilnya adalah akar 3, yaitu tan 60 derajat, gitu ya. Nah, itu hubungannya. Sekarang bentuknya menjadi K-nya adalah 2 akar 3, kemudian sin X tambah 60 derajat. Sama dengan mana? Sama dengan ini, bukan 12 lagi ya, tapi melainkan sama dengan 3, karena kan kita pakai yang ini tadi bentuknya. A-nya adalah akar 3, B-nya adalah 3. Nah, berarti sama dengan 3. Oke, sekarang kita sudah ketemu bentuk lain dari ini ya, bentuk lain dari akar 3 sin X tambah 3 cos X sama dengan 3, gitu ya. Nah, berarti sin X tambah 60 derajat, gitu ya, itu sama dengan 3 per 2 akar 3. Ini kalikan sekawan. Kalikan sekawannya sama saja dengan ini jadi akar 3 kali akar 3, ketemu 3 ya, kali 2, 6. 3 per 6 akar 3 alias setengah akar 3, gitu ya. Maka sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Sin X tambah 60 derajat, gitu ya, sama dengan sin berapa? Sin 60
Nah, jadi untuk sin itu maka kita ketemu X tambah 60 derajat sama dengan ini X1 ya, sama dengan 60 gitu ya, 60 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah, atau gitu ya, atau X2 tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat gitu ya. Kurang berapa tadi? 60 derajat kan di sini ya. Nah, kurang 60 derajat tambah N kali 360 derajat. Ini materi sebelumnya nih. Maka X1-nya sama dengan 60 kurang 60. Berarti jadi 0 kan? Maka N kali 360 derajat saja. Atau itu ya, X2-nya sama dengan ini sudah ketemu 180 kurang 60. 120 ya. 120 derajat dikurang lagi dengan 60 yang ini. Nah, tambah N kali 360 derajat. Nah, 120 kurang 60 berapa? Yaitu 60 derajat gitu ya. Nah, N kali 360 derajat. Ini untuk N sama dengan 0 gitu ya. Untuk N sama dengan 0 maka X1-nya adalah 0. Untuk N sama dengan 1 maka X1-nya adalah 360 derajat gitu ya. Nah, kalau 2 jelas lebih. Kalau yang ini untuk N sama dengan 0 maka X2-nya sama dengan 60 derajat. Untuk N-nya sama dengan 1 jelas lebih gitu ya. Nah, jelas lebih. Nah, ini N ya. Nah, jelas lebih. Maka ini ya, maka nilai X-nya adalah 0, 60 derajat dan 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 60 derajat dan 360 derajat. Nah, silakan kalian coba lagi nanti jika kita rubah ke dalam bentuk ini. K cos X kurang A. Nah, silakan kalian coba rubah dalam bentuk ini. Apakah sama jawabannya atau hasilnya sama nanti? Nah, yang ini ya. Nah, apakah sama? Nah, silakan kalian coba rubah. Nanti apakah sama jawabannya? Silakan coba sendiri ya. Nah, setelah ini akan saya jelaskan lagi satu buah contoh soal, yaitu contoh soal keempat sekaligus contoh soal terakhir. Sekarang kita ke contoh soal yang keempat sekaligus soal terakhir. Soal keempat yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 24 sin 2x dikurang akar 8 cos 2x kurang akar 32 sama dengan 0, dimana nilai x-nya dari 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, sekarang kita langsung jawab. Oke, akar 24 kita sederhanakan jadi 2 akar 6. Boleh seperti itu gitu ya, sin 2x. Oke, sebentar. Ini sin 2x. Nah, kemudian akar 8 dapat kita sederhanakan jadi 2 akar 2 cos 2x. Ini sama dengan, nah ini ke sebelah kanan jadi plus ya. Kita dapat sederhanakan jadi 4 akar 2. Akar 32 sama saja dengan 4 akar 2. Kemudian kedua ruas dapat kita bagi dengan kedua ruas ya, dibagi berapa? Dibagi 2 akar 2. Bisa ya. Nah, kedua ruas dibagi 2 akar 2 sehingga ini menjadi akar 3 gitu ya. Akar 3 sin 2x. Kemudian ini 2 akar 2 bagi 2 akar 2 ketemunya 1, jadi cos 2x saja. Kemudian ini 4 akar 2 dibagi 2 akar 2 ketemunya 2. Nah, sekarang bentuk ini sudah sederhana. Nah, ini ya. Nah, bentuk ini sudah sederhana. Sekarang ini yang akan kita cari, kita rubah ke bentuk ini. K cos X min A. Nah, saya pilih ini. Kenapa nggak sin? Ya nggak apa-apa aja. Saya mau pilih yang cos. Nah, kalian bisa nanti coba yang sin. Sekarang ini A-nya adalah akar 3. Kemudian B-nya adalah min 1, kemudian C-nya adalah 2. Maka A kuadrat adalah 3, B kuadrat adalah 1, kemudian C kuadrat adalah 4.
kita lihat A kuadrat tambah B kuadrat 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, berarti persamaan trigonometri ini masih jelas memiliki penyelesaian gitu ya. Karena batasnya tadi A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan A kuadrat plus B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. Ini syarat agar memiliki memiliki penyelesaian gitu ya. Oke, saya hapus dulu ini supaya nggak bingung. Oke, nanti saya pakai yang cos gitu ya. Nah, sekarang kita cari nilai K. K adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Akar 3 tambah 1 4 ya. Akar 4 adalah 2. Kita sudah ketemu nilai K adalah 2. Sekarang kita cari nilai A. A itu adalah arkes tan dari A per B, karena saya mau pakai cos nanti. Nah, maka arkes tan A nya adalah akar 3, B nya adalah min 1. Maka sama saja dengan arkes tan min akar 3. Sekarang kita perhatikan dulu, ini di kuadran berapa? Ini akar 3 positif, Y ya, Y nya positif, X nya negatif, berarti di kuadran 2 ya. Y nya positif, X nya negatif. Ini Y, ini X gitu ya. Nah, tuh. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang kita cari nilai tan berapa yang hasilnya akar 3 pada kuadran 1. Tan 60 derajat. Itu hasilnya adalah akar 3. Ini pada kuadran 1. Berarti kalau di kuadran 2 adalah 120 derajat gitu ya. Nanti di deskripsi video ini akan saya sertakan link video tentang sudut-sudut berelasi ya gitu. Baik, sekarang kita sudah ketemu nilai K dan nilai A, maka bentuknya menjadi 2 cos X gitu ya, min 120 derajat sama dengan 2. Bukan 4 akar 2 ya, 2. Karena yang kita rubah bentuk ini, yang saya tandai warna kuning ini. Nah, sehingga akar 3 sin 2x min cos 2x itu sama dengan ini. Nah, oke, gitu ya. Sekarang berarti cos x kurang 120 derajat gitu ya, sama dengan 2 bagi 2, ketemunya 1. Berarti cos x kurang 120 derajat sama dengan cos 0 gitu ya. Nah, sehingga kemarin rumus cos X sama dengan cos alpha kalian sudah pelajari. Berarti X1 kurang 120 derajat sama dengan 0 plus minus gitu ya, plus minus alpha ya, karena alphanya 0 berarti nggak usah ditulis, sama dengan N kali 360 derajat. Jadi seperti itu saja. Nah, sekarang, oh iya betul, ini ada kekeliruan. Ini kan 2x ya, ini 2x, maka berarti di sini 2x. Nah, ini 2x. Oke, saya salah. Oke, ini 2x. Nah, ini 2x juga, gitu ya. 2x, kemudian ini 2x. Nah, saya nggak lihat tadi. Oke, berarti ini 2x1 gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu, berarti 2x1 2x aja ya, karena kan ininya 0, berarti 2x aja, nggak pakai 1 lagi. Nah, 2x sama dengan 120 derajat plus N kali 360 derajat, berarti X sama dengan 60 derajat plus, kalau dibagi 2 ini jadinya N 180 derajat karena dibagi 2 ya. Nah, sehingga untuk N sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan 60 derajat. Untuk N sama dengan 1, nilai X nya sama dengan 180 tambah 60, 240 derajat. Kalau N sama dengan 2, jelas lebih daripada 2pi, ya kan? 2 kali 180 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah
60 derajat dan 240 derajat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti kalian bisa coba soal ini dengan merubahnya ke bentuk sin X plus A. Apakah sama jawabannya dengan yang ini, gitu ya. Nah, sekarang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Teruslah belajar, semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.